Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Sayyid Muhsin yang Allah muliakan, seperti yang semalam kita bahas lewat telepon tentang video yang diupload oleh Gus Zaini daripada voice note saya yang menggambarkan atau kesimpulan tentang hasil bahthul masail yang dilaksanakan di Benda Kerep pada hari Ahad kemarin. Pertama, kami bukan tidak menyepakati hasil dari bahsul masail. Karena kami pun pulang lebih awal, yaitu ba'da asar, mengingat paman kami, Kiai Haji Tubagus Fatul Azim Khatib, baru saja keluar dari rumah sakit sehari sebelumnya karena jantung dan memaksakan diri untuk hadir karena semangat dan mahabbahnya kepada saudara dan leluhur. Sehingga kami harus pulang lebih awal karena beliau sudah pucat. Yang kedua, kami menegaskan dari pihak Banten utamanya, dalam arti pihak Banten ini kebanyakan para tubagus yang tinggal di Banten beranggapan bahwa apa yang dibahas di Benda Kerep kemarin belum final, ya. Kenapa? Karena masih banyak data dan manuskrip yang belum dikaji. Sebagai indikasi, kita menganggap atau menyatakan jalur Musa Al-Kazimnya daripada Uzbekistan, Asia Tengah, India, ya, Persia dan sebagainya. Dan ketika saya berbicara panjang lebar dengan Kang Asep Noval Syarif Al-Bandawi, yang mana beliau adalah sahabat saya, kita satu rumah di Mesir dulu. Itu memang manuskrip atau kitab yang menjelaskan tentang Maulana Hussein Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar berjalur kepada Musa Al-Kazim belum dipegang secara fisik dan belum kita konfirmasi secara langsung kepada Naqib Pakistan dan India. Bahkan kami berencana untuk langsung ke sana, memeriksa data, melihat silsilah, dan juga membaca manuskrip dan kitab-kitab nasab. Sehingga kita betul-betul melaksanakan Allah, i'adilu huwa aqrabu littaqwa. Kita berbuat adil pada diri kita sendiri dan pada orang lain. Jangan sampai kita ini bersikap tasyaddud, keras kepada nasab orang lain, ya. Anggaplah kita mengamini penelitian Kiai Haji Imaduddin, ya. Beliau kan bersikap selektif, detail. Begitu juga Tengku Mudaqori tentang nasab Alawi ini, wabil khusus Al-Imam Ubaidillah. Tahunnya, kelahirannya, wafatnya, syawahidnya, kitab-kitab nasabnya, baik yang sezaman ataupun yang tidak sezaman, itu diteliti dengan detail. Masa ketika kita mengisbat jalur kita sendiri kepada Musa Al-Kazim, katakan begitu, kita bersikap tasahul. Sekarang kalau kita ditanya dari jalur nasab yang sudah dipublish oleh Tubagus Mogi Nur Fadil, siapa itu Mahmud Nasiruddin, wafat di mana, kuburannya di mana, lahirnya tahun berapa, punya anak siapa saja, istrinya siapa, kan bingung kita. Kemudian ayahnya juga, ya, ada Ahmad Al-Kabir, ada nama-nama yang baru kita teliti, ya. Bukan data baru. Saya anggap bukan data baru karena manuskripnya sudah beratus tahun juga yang menjelaskan nasab Kanjeng Sinuwun dan Wali Songo selain yang jalur Hasani itu kepada Musa Al-Kazim atau yang terintisab kepada Maulana Jumadil Kubro saja. Memang manuskripnya datanya data lama, tapi kan kita teliti, kita temukan, dan kita baca serta pelajari itu baru.
Sehingga jangan tergesa-gesa untuk mengisbat. Belum lagi ada beberapa manuskrip yang menjelaskan dari jalur Hasani. Walaupun terindikasi itu adalah distorsi, percampuran penulisan yang sebenarnya menjelaskan daripada jalur ibu. Di Banten ada 3 tulisan, Tubagus Ahmad Khatib, tulisan, Syekh Tubagus Ma'mun, dan juga tulisan daripada Kiai Haji Abdul Latif Cibeber. Dalam anggitannya berjudul Babat Banten itu menjelaskan kepada Sayyidina Hasan, ya. Artinya terlepas daripada data itu minor, mayor, sahih, dhaif, ya, hasan, dan sebagainya, harus kita teliti secara utuh dan melibatkan keluarga besar. Jangan terkesan one man show, bersendirian, kemudian langsung dipublish. Itu yang kita sangsikan. Jadi segala sesuatu itu harus tertib. Seperti wudhu lah. Masa wudhu kaki dulu baru muka. Walaupun sama-sama rukun, tapi kan tidak sah. Harus ada urutannya. Nah, maka kita akan melakukan rapat besar di Kesultanan Banten sebagai lanjutan daripada apa yang dibahas di Benda Kerep, ya. Bukan sebagai ajang menafikan, penelitian, bukan, naudzubillah. Kita sangat terbuka. Kita tidak melihat Kiai Imad atau, Tusmoginya, tidak melihat itu. Apakah karena itu dilakukan oleh Tusmogi kemudian kita tolak? Atau apakah karena itu dilakukan Tusmogi langsung kita terima? Tidak, kan harus ilmiah, ya. Kita mengikuti kebenaran, kita mengikuti al-haq. Bukan ta'assub kepada person. Leluhur kita, ya, sebagian leluhur kita yang menulis jalur kepada Azamat Khan tidak maksum. Begitu juga leluhur kita, sebagian leluhur kita yang menulis kepada jalur Musa Al-Kazim juga tidak maksum. Yang maksum hanya Rasulullah SAW. Nah, maka nanti di Banten itu setelah rapat besar akan dibentuk tim panitia penelusuran, pentasheh, pentahqiq nasab Kanjeng Sinuwun Maulana Hasanuddin dan ayahnya Sunan Gunung Jati. Dari situlah baru akan kita lakukan penelitian secara serius dan mendalam yang melibatkan segenap keturunan, dan juga kami berencana mengundang tidak hanya dari zuriat Wali Songo yang lain, karena memang Sunan Ampel adalah uaknya Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Bonang adalah kakak sepupunya, karena Syekh Jumadil Kubro punya anak Ibrahim Asmarokondi, punya anak Sunan Ampel, punya anak Sunan Bonang. Kalau jalur kami kan Maulana Jumadil Kubro punya anak Said Ali Nur Alam, punya anak Said Abdullah Umdatuddin, punya anak Syarif Hidayatullah. Nah, Ali Nur Alam ini adiknya Ibrahim Asmarokondi. Dan berbeda ibu. Kalau Ibrahim Asmarokondi adalah dari ibunya yaitu Dewi Rahmawati, kalau kami dari Putri Selindung Bulan. Ya. Dan data itu ada di mana? Ada di Campa, ada di Kelantan, ada di Patani. Kami sudah ziarah dan menjalin komunikasi dengan keluarga besar yang di sana. Yang diawali, diprakarsai oleh orang tua kami, yaitu Abah Tubagus Fatul Azim Khatib. Dan juga Kiai Ahmad Hasan Benda, dan juga Kiai Hasan juga saat itu ikut. Kemudian keluarga dari Kanoman juga saat itu ikut. Nah, setelah acara dengan zuriat Wali Songo, kami akan mengadakan, ya mungkin semoga Allah takdirkan tahun ini bisa terlaksana, mengundang semua yang berintisab kepada Maulana Hussein Jamaluddin Akbar atau Syekh Jumadil Kubra untuk ikut andil dalam tashihun nasab, tahqiqun nasab, dan pelurusan sejarah atau kita bersama. Karena Islamisasi Nusantara ini muaranya ada di Syekh Jumadil Kubro. Baik yang di Champa, Vietnam, Champa, Kamboja, kemudian Patani, Yala, Thailand Selatan, kemudian Kelantan, ya, atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Malaysia secara umum, kemudian Sumatera, Jawa, Banten, Cirebon, kemudian Sulu, Filipina bahkan, ya. Karena Sulu Filipina itu diislamkan oleh Maulana Jumadil Kubro dengan
anaknya, yaitu Syarif Muhammad Kebungsuan yang kemudian menikah dengan Putri Catur Batu. Kemudian berdirilah Kesultanan Sulu dan Mindanao. Dan semuanya terlibat, ya, semuanya terlibat. Nanti kita akan adakan silaturahim akbar keluarga besar Maulana Hussein Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar. Jadi itu kesimpulannya, kita harus adil, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Jangan sampai termasuk kita ini termasuk mutaffifin. Apa itu mutaffifin kata Allah? Idza ktalu 'alan nas yastawfun. Kalau minta ditimbang oleh manusia, ya, dinilai oleh manusia, minta dilebih-lebihkan, minta dipandang baiknya saja. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi ketika kita menilai orang lain, menimbang orang lain, yukhsirun, kita senantiasa mengurang-urangi. Nah, saya melihat ada indikasi itu. Jangan sampai kita tertular penyakit yang menimpa penyakit saudara-saudara kita sebelum ini, yaitu tidak adanya keadilan dalam menilai diri sendiri dan orang lain. Insaf, insaf. Kita harus menjadi minal muqsitin. Jangan tasyaddud keluar, tapi tasahul ke dalam. Tidak boleh. Kalau keluar tasyadud, ke dalam pun harus tasyadud. Ke dalam kepada diri sendiri, keluarga sendiri, leluhur sendiri pun harus tasyadud, harus mendetail. Ya. Kita harus tahu jalur yang kita akan itsbat ini, yang baru ini harus tahu semuanya. Riwayat hidupnya, tahun lahirnya, wafatnya, anak-anaknya, istrinya, ya, tercantum di kitab apa, saksi sezamannya siapa. Itu harus jelas. Tidak boleh setengah-setengah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi fisabilil haq. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.